Shalom, jemaat kategorial ministry. Pada hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Kita akan mau berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini. Kau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan Bapa. Kami yang akan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami. Kau mau mengurapi kami agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Yesus, hanya Engkau yang selalu di hidupku Tuhan. Terima kasih, glory bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagimu. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Amin. Haleluya, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan, ku naikkan syukur bagimu Yesus. Buat kasih penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, glory, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan, kita akan membahas satu kisah dalam Kisah Para Rasul. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam depan kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Kisah Rasul ini merupakan buku yang kedua yang ditulis oleh Lukas. Kalau Bapak Ibu baca kitab Lukas pasal terakhir dan Kisah Para Rasul pasal pertama itu nyambung ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Kisah Para Rasul merupakan buku kedua dari Lukas. Dan juga kalau kita baca alamat tujuan surat ini ditulis itu sama-sama kepada Theophilus. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 akan saya bacakan. Pada masa itu, ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh roh, iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 6 merupakan kisah awal dari terbentuknya sebuah kalau di gereja-gereja itu ada satu orang-orang yang disebut diaken. Ada beberapa gereja itu istilah diaken ini muncul. Nah, asal mula orang-orang yang disebut diaken ini muncul di pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, tetapi kalau kita baca
kalau sekelompok orang disebut diaken, ini bermula dari sebuah konflik. Mari kita lihat pasal 6 ayat 1. Nanti ketika kita membaca kisah ini, kita akan menarik beberapa pelajaran yang nanti kita akan pelajari bersama. Kita belajar yang pertama adalah gereja seharusnya tidak boleh tertutup terhadap keluhan. Kalau kita baca ayat 1, dikatakan pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Ada kata sungut-sungut, kalau dalam terjemahan dikatakan keluhan. Apa yang menjadi keluhannya? Dalam masalah ini, keluhan itu muncul di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ada masalah apa pada waktu itu? Pada waktu itu pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, mereka itu menjual ladang, menjual rumah, dan mereka serahkan kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasul itu membagikan, mendistribusikan berkat itu kepada jemaat, kepada seluruh jemaat. Nah, ternyata kalau kita baca di pasal 6, ada sebuah permasalahan, yaitu ada beberapa kalangan itu terkesan terabaikan. Nah, disinilah muncul masalah. Oleh karena itu dalam ayat 1 dikatakan timbullah sungut-sungut, atau dalam bahasa terjemahan lain dikatakan komplain. Bapak Ibu kalau mendengar kata komplain, jadi ada sesuatu yang seharusnya kita tidak dapat. Seharusnya kita diperlakukan seperti ini, tetapi kita tidak diperlakukan seperti yang seharusnya. Nah, timbullah sebuah komplain. Nah, dari sini kita bisa belajar yang pertama adalah gereja itu tidak boleh tertutup terhadap keluhan, terhadap komplain dari siapapun juga. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak boleh tertutup terhadap komplain? Karena kita adalah manusia terbatas. Kita melayani Allah yang tak terbatas, dan kita manusia terbatas. Dalam pelayanan kita yang terbatas, pasti apapun yang kita lakukan juga tidak sempurna. Ketika kita menyadari bahwa kita manusia terbatas, kita melayani dengan segala kemampuan yang kita miliki dan kemampuan kita yang miliki terbatas, maka timbullah masalah-masalah. Oleh karena itu, seharusnya gereja tidak boleh tertutup dengan keluhan, tidak boleh tertutup dengan komplain, tidak tertutup dengan kritikan yang masuk terhadap gereja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita manusia yang melayani Allah, padahal kita terbatas, apapun yang kita lakukan itu pasti tidak pernah sempurna. Oleh karena itu, gereja seharusnya belajar dari Kisah Para Rasul yang pasal 6. Bagaimana rasul-rasul ini dikomplain oleh jemaatnya. Bayangkan rasul-rasul, mereka tokoh-tokoh. Rasul-rasul itu merupakan tokoh pendiri gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Tidak lepas dari namanya komplain, tidak lepas dari namanya kesalahan-kesalahan yang diperlakukan. Oleh karena itu, ada baiknya gereja juga membuka diri terhadap keluhan-keluhan terhadap jemaat, apa yang menjadi kekurangan dalam pelayanan gereja. Tidak menutup diri, karena kita adalah manusia yang terbatas. Yang kedua, kalau kita baca di ayat yang kedua, berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami merasa tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Perhatikan,
Para rasul memanggil murid-murid pada waktu itu dan berkata, kami merasa tidak puas. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang rasul-rasul yang sudah lakukan, rasul-rasul menilai, mengevaluasi sendiri, dan para rasul mendapati bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak memuaskan. Tidak memuaskan siapa? Tidak memuaskan dirinya sendiri, mereka sendiri. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman. Ada satu kata gini, melalaikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata melalaikan itu dalam terjemahan lain dikatakan mengabaikan. Jadi ada sesuatu yang seharusnya para rasul lakukan. Dan ini penting, tetapi tidak dilakukan. Dari sini kita bisa melihat bahwa para rasul pun itu menyadari kekurangan mereka. Di poin pertama saya berkata bahwa kita ini melayani Tuhan yang tak terbatas dengan kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu, ketika kita melihat bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak sempurna, kita juga harus menyadari kekurangan-kekurangan itu. Rasul-rasul pun menyadari bahwa kami tidak merasa puas karena seharusnya yang kami lakukan itu memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, tetapi kami disibukkan dengan urusan dan melayani meja. Apa yang dimaksud melayani meja? Melayani meja itu mengurusi hal-hal yang kebutuhan sehari-hari jemaat mula-mula. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika dalam pelayanan, ada baiknya kita mengevaluasi diri dan menyadari bahwa, oh iya, saya kurang, saya harus belajar memperlengkapi diri. Oh ya, saya harus belajar. Saya harus belajar memperkaya pengetahuan. Karena kita tahu bahwa kita ini tidak sempurna dan kita harus menyadari bahwa kadang-kadang kita ini punya beberapa kesalahan-kesalahan. Para rasul pun tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu mereka menyadari bahwa kami ini melalaikan firman. Seharusnya rasul-rasul itu mengajar firman, tetapi mereka disibukkan dengan hal-hal yang bersifat secara jasmani, kebutuhan-kebutuhan jasmani. Dalam pelayanan kita harus menyadari kekurangan-kekurangan kita. Oleh karena itu, kita kadang-kadang perlu belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain, yang lebih senior. Kita juga harus belajar membaca buku. Kita harus sadar bahwa kita harus memperlengkapi diri, memperkaya diri, supaya kita bisa melayani lebih baik. Ketika kita puas dengan apa yang sudah ada dalam kita, maka kita menjadi orang yang sombong. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan kita harus selalu menyadari bahwa kita penuh dengan kekurangan. Kita siap dikoreksi, kita siap diintrospeksi, dan kita juga harus siap menerima masukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rasul-rasul juga mengalami kesalahan. Para rasul menyadari kekurangan, dan rasul-rasul bertindak. Apalagi yang menjadi pelajaran pada malam hari ini? Kalau kita membaca terus, di ayat 3 dikatakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dari sini kita tidak hanya belajar
gereja tidak boleh tertutup terhadap kritik. Para pelayan Tuhan juga harus menyadari kekurangan. Yang ketiga, dalam pelayanan kita masih membutuhkan orang lain. Ada satu permintaan dari para rasul pada waktu itu. Mereka harus menunjuk 7 orang dengan kriteria apa? Terkenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat. Jadi kriteria ini tidak boleh sembarangan, mereka harus baik, terkenal baik. Jadi di antara jemaat mereka harus terkenal baik dan mereka juga harus penuh Roh Kudus. Itu yang diminta oleh rasul-rasul. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan terpilihlah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka yang akan bekerja membantu para rasul untuk melayani umat. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa dalam pelayanan kita tidak boleh ada satu istilah ini, one man show. So aku semua, tanpa saya tidak jalan. Kita butuh tim. Kita butuh orang-orang yang membantu kita. Ilustrasinya gini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seseorang mungkin bisa bermain musik. Ada drum, ada keyboard, ada bass, ada gitar. Mungkin satu orang itu bisa menguasai lebih dari satu atau bahkan menguasai semuanya. Tetapi tidak ada orang yang bisa memainkan musik empat ini secara bersama-sama. Membutuhkan orang lain, menggandeng orang lain untuk ayo kita main musik supaya menjadi musik yang indah. Dalam pelayanan kita juga tidak boleh mengindividu atau kita tidak boleh bahwa aku saja semua beres. Tidak, kita butuh orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin Bapak Ibu saat ini menempuh studi lanjut. Tapi ingat bahwa kita butuh orang-orang. Kita butuh tim dalam pelayanan untuk membantu kita supaya pelayanan kita lebih maksimal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri dan mengabaikan kemampuan orang lain. Ingat bahwa kita ini punya keterbatasan. Kalau sekarang kita ini kuat melayani Tuhan, kita kuat berkhotbah 3, 4 kali, 5 kali. Tapi mari kita renungkan. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, apakah kita tetap kuat melayani Tuhan? Berkhotbah 3, 4, 5 kali, apakah kita kuat? Belum tentu. Karena kita terbatas. Setelah ini kita bisa 2-3 tahun kemudian, belum tentu kita bisa. Oleh karena itu, kita butuh orang-orang seperti para rasul. Kalau kita melihat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Rasul Petrus itu lewat banyak bayangan saja kena orang sakit sembuh. Begitu hebat sekali. Tetapi rasul-rasul membutuhkan orang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita belajar 3 hal, yaitu gereja tidak boleh tertutup terhadap kritik, terhadap keluhan, terhadap masukan-masukan. Karena kita melayani Tuhan dengan kemampuan yang terbatas. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita memiliki kekurangan-kekurangan. Kita memiliki sejumlah kekurangan-kekurangan, kita memiliki sejumlah keterbatasan dan kita harus menyadari itu.
Dan yang ketiga, kita butuh orang lain untuk mensupport pelayanan kita, supaya pelayanan kita lebih maksimal. Kalau kita sendiri bisa berjalan 1 kilometer, dengan orang lain kita bisa tempuh 2 kilometer. Kenapa kita berjalan sendiri? Kita berjalan bersama orang lain, supaya kita bisa melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, lewat konflik dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6, kita belajar bahwa gereja tidak boleh tertutup dalam teguran, tidak boleh tertutup terhadap keluhan. Dan yang kedua, kita harus menyadari kekurangan kita. Dan yang ketiga, kita butuh teman untuk mensupport kita, supaya kita bisa melayani Tuhan secara maksimal. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Dengan kemampuan kami yang terbatas, kami bisa melayani Tuhan dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami terus-menerus untuk memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.